Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suci Handayani, NPM A1L0180121. Nah, di sini saya ingin menjawab tugas ujian tengah semester mata kuliah BK Keluarga. Yang pertama, mengapa konseling keluarga diperlukan oleh konselor dalam lingkungan sekolah? Nah, seperti kita ketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu bukan hanya berasal dari lingkungan sekolah, namun juga bisa dari lingkungan keluarga. Nah, dengan konseling keluarga ini, jadi pengentasan permasalahan yang dihadapi oleh individu ini dapat melibatkan anggota keluarga. Jadi konselor ini membuka dan mengarahkan jalur komunikasi apabila dalam kehidupan keluarga itu pola-pola komunikasinya sudah terputus ataupun sudah berantakan. Jadi di sini BK keluarga itu perlu diadakan di sekolah karena untuk mengentaskan permasalahan siswa yang diakibatkan oleh faktor keluarga tadi. Yang kedua itu definisi perkawinan dan keluarga. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, keluarga adalah unit terkecil yang ada di masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang ketiga yaitu pertanyaannya, dalam menghadapi era globalisasi, peran BK keluarga khusus di Indonesia cenderung sangat dibutuhkan baik dalam sekolah maupun masyarakat. Nah, mengapa itu? Karena dalam era globalisasi ini sudah terjadinya perkembangan ilmu teknologi yang membawa dampak positif maupun negatif dalam kehidupan. Salah satu dampak negatif yang diperoleh dari kemajuan ilmu teknologi ini adalah bergesernya nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Nah, akibatnya membuat sikap anak menjadi kehilangan etika dan sopan santun dan berkurangnya nilai kebersamaan anggota keluarga. Untuk mencegah permasalahan tersebut, pendidikan keluarga itu sangat diperlukan karena keluarga adalah media pertama yang berpengaruh terhadap perilaku anak. Namun apabila keluarga tidak memperhatikan atau mengacukan, nah itulah timbul permasalahan yang terjadi akibat era globalisasi ini. Nah, disinilah BK keluarga itu penting diadakan karena untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh anak yang seharusnya diperhatikan oleh keluarga tadi, seperti itu. Nah, ada hambatan dalam konseling keluarga ini. Yang pertama itu tidak semua anggota keluarga itu bersedia ikut dalam proses konseling keluarga. Contohnya misalnya tidak ada waktu. Nah, ada juga anggota keluarga yang kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan sikapnya secara terbuka di hadapan anggota keluarga lain saat proses konseling berlangsung. Nah, yang keempat, teori pendekatan psikoanalisis dan contohnya, jelaskan. Nah, teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1986. Ia mengemukakan bahwa struktur kejiwaan manusia itu sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran. Alam kesadarannya dapat diumpamakan sebagai puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Sedangkan sebagian besar yang gunung es yang terbenam adalah alam ketidaksadaran. Nah, tujuan dari konseling ini yaitu untuk membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan mengembalikan hal yang tidak disadari menjadi hal yang disadari. Contohnya, seorang klien pernah mengalami trauma, dikurung oleh kakaknya sehingga ia membenci kakaknya. Nah, terapis mencoba menggali informasi dengan membuat klien itu mengingat sehingga memancing emosi klien. Jadi klien bisa bebas mengekspresikan kemarahannya. Di sini terapis mencoba untuk memunculkan emosi ketidaksadaran dari klien. Yang kelima adalah jelaskan teori Gestalt dan teori behavioral dan contohnya. Nah, menurut pandangan Gestalt, untuk mengetahui sesuatu hal itu kita harus melihat secara keseluruhan. Karena bila hanya melihat pada bagian tertentu saja, kita akan kehilangan karakteristik penting lainnya. Hal ini juga berlaku pada tingkah laku manusia. Untuk menjadi pribadi yang sehat, individu harus merasakan dan menerima pengalamannya secara keseluruhan tanpa berusaha menghilangkan bagian-bagian tertentu. Ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan. Tetapi pada individu yang tidak sehat mengalami ketidakseimbangan, maka akan muncul ketakutan dan ketegangan sehingga melakukan reaksi penginderaan untuk menyadari sejarah nyata. Contohnya,
Contohnya, Sandi menganggap bahwa kehilangan seseorang akan membuatnya dirinya sangat lemah. Perilaku yang muncul itu, ia sangat takut apabila berita bahwa ada seseorang yang meninggal, bahkan itu orang yang tidak dikenalnya. Jadi hal ini membuat orang di sekitar Sandi ini menjadi cemas. Nah, karena hampir setiap minggu ia mengalami kecemasan karena hal tersebut, karena merasa kehilangan tadi. Alasannya, mengapa Sandi itu takut? Karena dia pernah mengalami kecelakaan dan dia kehilangan kedua orang tuanya. Jadi sekarang Sandi mengalami suatu masalah yang belum diselesaikan dan masa itu selalu membututinya sehingga sekarang. Jadi dia takut akan kehilangan. Nah, yang kedua ada teori behavioral. Nah, teori behavioral ini atau teori perilaku adalah pengobatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku negatif yang dapat membahayakan klien serta menangani pikiran dan perasaan yang menyebabkan perilaku itu membahayakan dirinya sendiri. Contohnya, klien Doni tidak disukai oleh teman-temannya karena ia selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dibuat oleh dirinya sendiri dan menjadikan temannya menjadi kambing hitam atas kesalahannya. Nah, Doni merasa bersalah. Nah, dan ia takut juga suatu hari nanti dia tidak memiliki teman. Nah, usut punya usut, kenapa perilaku ini bisa ada pada dirinya? Karena ketika waktu masih kecil, ketika ia terjatuh dari sepeda, orang tuanya menyalahkan batu, bukan menyalahkan kesalahan yang dilakukan oleh Doni ini. Jadi itulah yang membuat Doni ini selalu menyalahkan orang lain daripada menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan yang terjadi pada dirinya. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.